Penyerapan tenaga kerja produktif terganggu akibat goncangan ekonomi saat pandemi. Kendala pendidikan anak selama pandemi. Setelah menimba ilmu di bangku sekolah dan kuliah, setiap anak muda berharap dapat segera masuk ke dunia kerja. Namun harapan itu tak mudah diwujudkan karena terbatasnya lapangan kerja atau permodalan untuk membangun usaha sendiri. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun semakin menimpiskan harapan calon angkatan kerja tersebut. Usia produktif dan gelar sarjana ternyata tak mampu membuat pradana lekas mendapat pekerjaan. Pandemi COVID-19 menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati oleh Indonesia. Hasil sensus penduduk 2020 mencatat 70,72% dari 270,2 juta penduduk negeri ini berada dalam usia produktif 15-64 tahun. Persentase itu jauh meningkat dibanding pada tahun 1971 yang hanya 53,39%. Bonus demografi tersebut menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 1,74% secara tahunan. Namun, sekali lagi kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi membuat seluruhnya tak dapat terserap. Sebaliknya, pengangguran justru meningkat. BPS mencatat angka pengangguran meningkat 37,61% dan menurunkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,24%. Penduduk usia muda pun menjadi yang paling terdampak. Rasionya 28,2% dari total pengangguran berusia 20-24 tahun, 16,6% 15-19 tahun, dan 16,2% pada usia 25-29. Peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha Jilid 2 menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan yang bekerja. Ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mencatat per 27 Januari 2021, mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia 19 sampai dengan 59 tahun. Persentase terbanyak di rentang usia 31 sampai 45 tahun dengan total 30% dari total kasus nasional. Mereka yang menderita COVID-19 berpeluang mengidap long COVID-19, sebuah sindrom yang menyebabkan penyintas tak bisa pulih sepenuhnya. Riset dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Centers for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat pada Juli 2020 menjelaskan penderita long COVID-19 terjadi di semua usia. Meskipun usia di atas 50 tahun mendominasi, tidak sedikit pula penyintas usia muda yang mengalaminya. Riset tersebut menemukan 26% responden berusia 18 sampai dengan 34 tahun dan 32% berusia 35 sampai 49 tahun mengalami long COVID-19. Pandemi juga membuat kualitas pendidikan anak terganggu. Padahal mereka adalah bagian dari stok bonus demografi yang menurut analisis statistik sosial, bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Pendidikan sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Hasil survei Wahana Visi Indonesia mendapati 3,6%
responden orang tua merelakan anaknya bekerja saat pandemi COVID-19. Sebanyak 37% responden anak pun mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sementara, 30% anak mengaku kesulitan memahami pelajaran dan 21% mengaku tidak memahami instruksi guru. Seluruh problematika pembelajaran pada anak di masa pandemi tersebut berpotensi mengurangi kualitas kognitif mereka. Lebih jauh lagi berpotensi mengurangi peluang mereka meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang berakhir hanya sebagai buruh murah. BPS mencatat pada Agustus 2019, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi rata-rata upah yang diterima oleh pekerja. Rata-rata upah pekerja lulusan universitas yaitu 4,4 juta. Sebaliknya, tamatan SD hanya sekitar 1,8 juta. Upah murah akan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Anak pun tidak mendapat kesehatan yang baik sehingga selama pandemi, semakin banyak anak berisiko mengalami malnutrisi akut dan kronis. Hal ini lantaran seperti dalam survei Wahana Visi Indonesia, 19% rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan dan 54% lain tidak mengakses layanan kesehatan ibu dan anak. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan layak seperti saran United National Population Fund atau UNFPA. Dan ada cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama itu memberikan insentif pada pelaku usaha, memberikan kemudahan akses, baik akses promosi, akses dana pengembangan, akses informasi, tren baru, akses sarana dan prasarana, akses pembangunan, dan sebagainya. Pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dan bisa melakukan pengembangan berdasarkan konsep dan cara yang sudah diterapkan sebelumnya. B. Membuat roadmap ekonomi kreatif. Menyiapkan roadmap ini dilakukan dengan cara menyusun program-program yang berkomprehensi. Dengan menyusun roadmap ini, semua bagian, mulai dari sumber daya manusia, pasar, modal, kualitas, serta desain dapat terbangun dan tergerak dengan tujuan yang jelas dan terarah untuk membangun ekonomi kreatif. C. Mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Tujuan dari mengadakan pelatihan ini adalah untuk memberi pemahaman dan esensi tentang ekonomi kreatif, dan yang paling penting adalah untuk membekali para pelaku ekonomi kreatif agar dapat mengembangkan dan mempergunakan ide-ide mereka dengan benar dan terencana. D. Memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif merupakan produk yang rawan pembajakan karena produk-produknya dihasilkan dari ide-ide kreatif dan inovasi yang bersumber dari pengetahuan manusia. Maka dari itu, pemerintah perlu melindungi pada seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif. E. Menyiapkan investor untuk pengembangan. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang terakhir adalah menyiapkan investor. Investor merupakan seseorang yang berinvestasi dan bersedia mengeluarkan dana yang ia punya untuk suatu perusahaan. Nantinya dana itu akan diputar untuk kegiatan usaha.